Shalom, perkenalkan nama saya Mas Masang, NIM 23320033, Prodi PCKR, kelas A semester 5. Baik, di sini saya akan membahas 6 materi evaluasi belajar berdasarkan hasil yang telah saya dapat dari sumber yang saya ambil, yaitu dari Jurnal Ilmiah Pendidikan dengan judul Evaluasi Komprehensif Hasil Belajar Siswa. Baik, evaluasi hasil belajar siswa merupakan komponen krusial dalam sistem pendidikan. Proses ini memastikan bahwa tujuan pembelajaran tercapai dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Seringkali fokus evaluasi hanya bertujuan pada tahap pengukuran dan penilaian, padahal pada tahap awal, perencanaan dan tahap akhir, perbaikan dan pelaporan memiliki peran yang sangat penting untuk mewujudkan evaluasi yang bermakna. Penelitian ini berupaya memaparkan kerangka kerja menyeluruh dalam evaluasi hasil belajar, dari penerapan materi hingga pelaporan dan intervensi perbaikan. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara sistematis siklus lengkap evaluasi hasil belajar siswa yang meliputi yang pertama itu penetapan materi evaluasi hasil belajar, yang kedua itu penyusunan instrumen atau alat evaluasi hasil belajar, yang ketiga itu pengukuran hasil belajar siswa, yang keempat itu penilaian hasil belajar siswa, yang kelima itu mengevaluasi pemerancang perbaikan hasil belajar siswa, dan yang terakhir itu penyusunan laporan hasil belajar siswa. Jadi yang pertama itu penetapan materi evaluasi hasil belajar siswa atau aspek apa yang diuji. Penetapan materi evaluasi yang dilakukan melalui analisis kurikulum dan indikator pencapaian kompetisi atau IPK. Materi yang harus diuji harus mencerminkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Penting untuk menggunakan taksonomi tujuan pendidikan atau misalnya itu taksonomi Bloom yang direvisi untuk memastikan evaluasi mencakup dimensi pengetahuan faktual, prosedur, serta proses kognitif mengingat hingga apa yang ingin dicapai. Yang kedua itu penyusunan instrumen atau alat evaluasi hasil belajar, atau yang disebut aspek bagaimana cara menguji instrumen harus dirancang untuk memiliki validitas atau mengukur apa yang harus diukur dalam materi yang akan dipaparkan. Jenis instrumen itu berupa tes tertulis, itu pertama itu pilihan ganda atau esai atau menjawabkan. Tes kinesis itu praktik, itu presentasi atau proyek. Baik, proses penyusunan instrumen meliputi penyusunan kisi-kisi, penulisan soal, dan penalaran bukti soal oleh ahli. Itu yang kedua. Baik, yang ketiga itu pengukuran hasil belajar siswa, atau yang disebut aspek proses kuantifikasi. Pengukuran adalah proses kuantifikasi, yaitu pemberian angka pada hasil kerja siswa berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Skor mantap diperoleh melalui proses pengskoran, misalnya itu yang pertama itu untuk pilihan ganda itu diberikan skor, jumlah soal, dan jumlah jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Biasanya memiliki KKM itu
untuk yang lulus itu 75 ke atas. Itu 75 ke atas itu bagian standar untuk kita lulus. Untuk esai itu atau ini kinerja itu menggunakan rubrik persekoran, analitik atau holistik. Yang keempat itu penilaian hasil belajar siswa atau aspek proses kualifikasi atau penentuan nilai. Baik, penilaian adalah proses pemberian makan atau nilai terhadap skor atau hasil pengukuran. Nilai itu bersifat tiga. Yang pertama itu normatif, yang kedua itu kriterial, dan yang ketiga itu nilai akhir. Yang pertama itu normatif, membandingkan skor siswa dengan kelompoknya atau kurva normal. Yang kedua itu kriterial, membandingkan skor siswa dengan kriteria atau standar minimal yang telah ditetapkan. Misalnya itu kriteria ketuntasan minimal KKM. Yang ketiga itu nilai akhir, seringkali dipresentasikan dalam bentuk huruf A, B, dan C atau angka 1 sampai 100 yang mencerminkan tingkat penguasaan kompetensi. Baik, yang kelima itu mengevaluasi atau merancang perbaikan hasil belajar siswa atau disebut aspek tindak lanjut. Data hasil pengumpulan dan penilaian digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa. Evaluasi perbaikan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu perbaikan pembelajaran remedial, dilakukan untuk siswa yang belum mencapai KKM. Kepada siswa yang telah mencapai KKM, itu yang kedua itu penggayaan, itu untuk siswa yang telah mencapai KKM untuk mendalami materi atau pembelajaran topik yang sudah diberikan. Baik, yang terakhir itu penyusunan hasil belajar siswa. Atau aspek komunikasi. Itu bisa berupa hasil laporan belajar seperti rapor berfungsi sebagai sarana komunikasi antar sekolah, siswa dan orang tua atau wali. Laporan harus informatif, menyajikan tidak hanya nilai akhir. Dengan kata lain, deskriptif, naratif, pencapaian kompetisi atau kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan. Itu biasa berupa rapor, itu untuk hasil akhirnya. Mungkin itu dari saya, sekian dan terima kasih.